Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih anak-anak hebat adalah siswa hebat. Siap siswa hebat, yes. Oke, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan dipimpin oleh Siap, mari kita berdoa. Kanza. Kenapa Kanza? Oke, yang tadi WA Pak Fatin katanya buang-buang air. Ya, yang lainnya kekurangan air, tapi Kanza kelebihan air. Oke, anak-anak hebat 14, anak-anak hebat kelas 6C. Hari ini Pak Fatin akan menyampaikan beberapa kegiatan hari ini terkait dengan pembelajaran coding. Ada yang pernah dengar tentang yang Pak Fatin tampilkan? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Apa sih itu coding itu? Ada pernah dengar? Belum pernah? Oke, tapi sekarang Pak Aid sudah dengar? Ada yang pernah dengar? Nafisa? Devina pernah dengar? Oke, kalau belum pernah dengar, agar belajar kita semangat. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, mungkin pernah dengar semuanya atau pernah melihat. Yuk, kita bersama-sama. Oke, semuanya berdiri. Kita SPG agar
terkait dengan senam tadi? Ya, dari gerakannya apa menurut kalian ada apa sih? Dalam gerakan tadi ada gerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ada putar, ada kencang, ada lambat, ada cepat. Silakan, ada yang menyampaikan. Dari kelompok 1, silakan. Bisa singkat yang disampaikan dari gerakan tadi. Nanti ada kaitannya dengan yang akan kita ajarkan. Seru. Rajan, kenapa Ja? Seru Ja? Seru. Terus dari kelompoknya bisa? Lucu. Kenapa lucu? Karena seperti ayah ini ya, jago sedang bergoyang ya. Dari Rehan, senang. Oke. Ada lagi tambahan Mas Cika, ada yang mau disampaikan? Oke. Ya. Oke. Kenapa sih? Oke. Pernah dengar ya? Di SD itu katanya mau diterapkan tentang pembelajaran coding. Anak-anak sudah pernah dengar? Pernah ya? Ya. Ada tantangan. Ya. Terkait dengan tantangan kita adalah yang pertama kaitannya dengan apa? Coding, berpikir rumus komputer. Katanya kalau kita bikin coding itu katanya mau merumuskan komputer. Tidak. Nanti kita akan belajar sangat mudah. Yang kedua, harus ada perangkat. Boleh nggak? Tanpa perangkat boleh. Kemarin waktu Pak Fatin sampaikan, waktu kalian baru masuk di kelas 6, Pak Fatin memberikan selembar kertas yang tes diagnostik, ada gambar, membuat pola. Ya, itu bagian daripada pembelajaran coding. Jadi coding tidak harus menggunakan perangkat, tapi pakai kertas pun juga bisa. Nanti Pak Fatin contohkan. Yang ketiga, keterkaitan dengan matematika. Iya, ada keterkaitan, tapi tidak serumit yang dibayangkan. Harus membuat aplikasi, tidak. Kalau di SD itu belum sampai membuat aplikasi. Aplikasi nanti kalau kalian sudah di SMA belajar coding, kalian nanti di SMA bisa membuat aplikasi. Sekarang aplikasi yang lagi terkenal katanya Roblox ya. Di Solo udah menjadi bagian ekstrakurikuler ya. Yang berikutnya, katanya tantangannya apa? Harus menguasai teknologi. Tidak harus. Kemarin waktu Pak Fatin tinggal menarik garis, membuat pola. Yang berikutnya tugas guru, digantikan enggak? Pak Fatin tidak akan digantikan. Yang terakhir, kreativitas. Ya. Ya. Anak-anak, kita akan belajar apa? Coding dan kecerdasan artifisial atau intelijen artificial intelligence. Bahasa Indonesia adalah kecerdasan artifisial. Coding apa sih? Boleh dibantu Pak Fatin? Silakan. Yang suaranya kencang. Valen, silakan Len, baca Len. Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa Pemrograman. Jadi coding itu keinginan manusia, mengkonversi keinginan manusia menjadi format yang dipahami oleh komputer menggunakan pemrograman. Contohnya apa sih? Ya, kalian sudah banyak beredar di Instagram, di TikTok maupun di YouTube. Cina itu sudah banyak menggunakan apa? Kecerdasan AI untuk apa? Untuk robot. Ya, bisa diperintahkan. Ya, di Indonesia sudah ada belum? Banyak. Ya, nanti ada mesin pintar dan ada mesin tidak pintar. Contoh yang dekat dengan kita apa? Kalkulator. Sudah diprogram belum kalkulator? Sudah. Ya. Yang kedua, kecerdasan artifisial. Silakan dibaca, Rehan. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Ya. Yang kedua, kita akan belajar kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi harusnya kita yang mengkondisikan mesin apa mesin yang mengkondisikan kita? Kita yang mengkondisikan. Makanya kita nanti akan dikenalkan terkait dengan coding seperti apa. Ya, tidak, manusia jangan kalah dengan teknologi karena teknologi diciptakan oleh siapa? Oleh manusia.
akan dipelajari oleh kalian? Apa saja yang pertama? Yang pertama apa yang sebelah sana? Coding. Yang akan kita pelajari apa yang pertama? Menghasilkan untuk masalah sehari-hari secara terstruktur. Yang kedua, menyusun langkah sistematik dan logis dengan kosakata. Yang ketiga, menjalankan urutan instruksi bersyarat sederhana. Yang keempat, teknologi. Kecerdasan artifisial. Ya, jadi kalian nanti akan memahami dampak. Yang kedua, ya, kadang kita bablas tidak punya etika dalam menggunakan sosial media, kecerdasan artifisial. Ya, kalian main copy paste ternyata itu karya orang, itu juga harus kita pelajari. Yang berikutnya, ya, AI itu tidak 100% benar. Pelindungan data pribadi gampang dibobol. Oke. Ya. Yang paling penting buat anak-anak sekolah dasar adalah yang paling pertama kita akan mempelajari elemen pencapaian pembelajaran coding pada fase ini di sekolah dasar. Ya, kita akan belajar apa yang pertama? Berpikir komputasi. Yang kedua, literasi dan digital. Yang ketiga, yang keempat, oke, ada yang tahu berpikir komputasional? Kita contohkan terlebih dahulu. Kita ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama apa coba? Bangun. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, makan dan yang kelima, giat belajar. Yang keenam, masyarakat. Yang terakhir, tidur lebih. Itu rutinitas yang kalian sudah dilaksanakan belum? Ya, kalau kalian membuat rutinitas itu dari awal sampai akhir, kita nanti itu kaitannya dengan belajar komputasional. Apa sih? Kita nanti bahas satu per satu. Ya. Ini tujuan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kita akan belajar yang pertama apa? Memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Itu terkait dengan berpikir komputasional. Ya. Yang berikutnya, ini tujuan pembelajarannya terkait dengan literasi digital, tapi kita fokus terhadap berpikir komputasional terlebih dahulu. Ya. Ini nanti contohnya. Tadi Pak Wati menyampaikan, apakah belajar coding harus menggunakan komputer? Tidak. Ada 2 ini metode pembelajaran coding dan kecerdasan. Yang pertama apa namanya? Flat. Yang kedua unflat. Kalau flat berarti apa? Pembelajaran coding dengan memanfaatkan perangkat komputer. Yang kedua, tanpa memanfaatkan komputer. Oke, kita akan belajar satu persatu terkait dengan berpikir komputasional. Ada yang bisa bantu? Yang pertama apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Contoh, tadi Pak Wati menyampaikan apa? Aktivitas kalian di rumah apa saja? Coba tuliskan. Silakan. Aktivitas dari pagi sampai pulang sekolah sampai malam. Silakan dituliskan terlebih dahulu. Ya boleh. Silakan. Kalau
Ya, dalam waktu 2 menit. Buku kode. Ya, silakan dikeluarkan. Ya, silakan. Ya, ada yang mau menyampaikan? Silakan. Oke, silakan ada yang menyampaikan. Silakan, Sakila. Apa saja Sakila? Sampaikan aja Sakila. Silakan. Oke. Sudah? Oke, silakan ada yang menyampaikan. Oke, silakan Nisa, ada yang menyampaikan Nis? Proses masuk konten menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dikelola. Ya, kita tuliskan. Ya. Silakan. Oke, silakan. Yuk. Kegiatan apa saja ya, silakan. Sakila silakan ditulis, maju. Nisa satu tuliskan Nis, satu Nis. Tuliskan saja Nis. Dari kegiatan apa saja nanti kita kelompokkan. Yuk, silakan. Kegiatan sehari-hari kita di rumah dari pagi sampai sore. Silakan. Tuliskan aja ya. Ya, di situ. Silakan yang pertama. Silakan. Yuk dituliskan kegiatan-kegiatan apa saja di rumah. Bangun pagi. Terus makan pagi. Ya. Makan yang bergizi. Beribadah.
Sudah? Ya, ada yang mau ditambahkan? Yang belum ada di sini apa lagi? Olahraga. Olahraga itu masuk dalam belajar. Ya, beribadah, bagian daripada beribadah. Kelas itu masuk dalam belajar. Apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua terus apa lagi? Ada? Ya. Oke. Ada lagi? Membereskan tempat tidur nggak? Ada yang langsung bangun tidur langsung makan? Berarti yang pertama apa? Membereskan tempat tidur. Oke. Sekarang kita urutkan. Sudah urut belum dalam kegiatan tersebut? Oh, kita urutkan. Nomor satunya harusnya apa? Nomor satu bangun pagi. Yang kedua? Harusnya dari mana? Yang kedua apa? Membereskan. Ini yang kedua. Yang ketiga? Beribadah. Terus? Olahraga dulu atau makan dulu? Olahraga dulu. Terus yang kelima? Makan. Yang keenam? Belajar. Yang ketujuh? Membantu orang. Yang kedelapan? Oke. Sudah? Kembali lagi ke sini. Masalah koma menjadi bagian-bagian yang lebih kompleks, kecil dan dapat dikeluarkan. Tadi kalian sudah memecahkan masalah tentang apa? Tentang apa? Rutinitas kita selama sehari. Berarti kita sudah memecahkan masalah kita apa sih? Oh, kita bisa mengumpulkan masalah kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari atau rutinitas kita sehari-hari. Ya, jadi berpikir komputasional itu mengumpulkan masalah-masalah yang lebih kecil menjadi dapat dikelola terkait dengan dari kegiatan rutinitas. Yang kedua, kita akan terkait dengan pengenalan pola. Proses identifikasi pada pola atau kesamaan yang berulang dalam data atau di berbagai masalah. Sekarang kita buat polanya. Pola dari kegiatan sehari-hari. Bangun pagi mau dikasih pola apa? Lingkaran, segitiga, atau menurut kamu mau seperti apa polanya? Bangun pagi lingkaran. Terus, berarti dari depan bangun pagi lingkaran ya. Yang kedua, membereskan tempat tidur apa? Kotak. Persegi. Terus beribadah. Beribadah segitiga. Yang berikutnya, olahraga. Oh, olahraga OP. Yang berikutnya, yang kelima, makan makanan yang bergizi gak apa-apa. Bintang. Selanjutnya, yang keenam apa? Belajar. Belajar apa? Sayang. Terus apanya? Yang ketujuh apa? Membantu orang tua apa? Dan seterusnya ya. Dibuat polanya. Kamu nanti kalau mau misalkan ada masalah lain, polanya boleh terserah kamu. Kemarin kan kita buat pola ya waktu awal ya. Berarti proses mengidentifikasi. Kita udah identifikasi nih satu-satu.
bangun pagi, membereskan tempat tidur dan segalanya. Sekarang kita buat polanya. Polanya nanti bebas. Ya. Nanti ketahuan. Lope apa namanya? Olahraga. Bintang? Makan makanan bergizi. Jadi kamu sudah memahami terkait dengan pola. Yang berikutnya kita akan abstraksi, mengabstraksi abstrak. Proses menyaring informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail yang relevan yang penting untuk memecahkan masalah sehari-hari. Dari kegiatan ini, menurut kalian ada tidak yang bisa digabung atau itu dianggap tidak penting? Kalau itu penting tidak masalah, tapi kalau memang tidak penting berarti kamu bisa hilangkan dari yang ini. Atau dalam bahasa Indonesia, ya, kalian bisa mencari mana kalimat utama, mana kalimat penjelasnya. Itu kalau dalam bahasa. Sekarang dalam pola dulu. Menurut kalian ini ada tidak yang perlu dan fokus secara relevan? Kalau ini menurut kamu dianggapnya penting semua, tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang bisa digabung, Pak, ada yang bisa digabung, silakan sampaikan. Ya. Dianggap penting semuanya? Relevan? Kalau memang abstraksi ini nanti kalian bisa menyampaikan. Ya. Yang terakhir, kita akan berpikir algoritmik. Algoritmik apa sih? Algoritmik adalah proses melibatkan pengembangan urutan instruksi yang logis dan bertahap untuk mencapai solusi. Ya? Oke, nanti kita contohkan. Lanjut. Ya. Ini contoh. Berpikir, rekomposisi. Bayangkan jika ini membuat sebuah pesta ulang tahun yang sempurna. Dicontohkan apa? Dicontohkan menggunakan apa yang bisa kalian lakukan, apa saja bagian dari masalah ini. Kalau kita pisahkan jadi apa? Oh, ternyata apa? Dibuat satu-satu. Memilih tempat. Perlu nggak? Yang kedua, mengundang teman. Yang ketiga, menyiapkan makan. Menentukan permainan. Perlu kan? Dalam mulai pesta ulang tahun biasanya ada gamesnya. Ya. Ini terkait dengan, jadi tidak harus menggunakan apa? Berpikir dan komposisi. Nih, contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian mau membuat acara. Apa saja yang diperlukan dalam membuat kegiatan? Yang berikutnya. Ini kalau dalam matematika. Ya, tapi nanti kita belajar nanti. Sekarang pola. Pengenalan pola di sini yang pertama murid membuat lingkaran. Ya. Oke, sekarang ya, boleh silakan berdiri membuat lingkaran. Gak usah. Maju. Sini membuat lingkaran. Membuat lingkaran keluar dari barisan ke pinggir, semuanya ke pinggir. Pinggir lingkaran. Sekarang ada sana. Pinggir, sana ke belakang. Kamu geser. Oke, silakan. Minggir buat lingkaran besar, membuat lingkaran besar. Kita akan belajar terkait dengan pola. Mau pinggir. Ya. Ya, oke. Sekarang berhitung. Ya, sini agak geser dikit biar kamera kamu. Oke, sekarang berhitung dari kamu. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
20. Oke, 20. Sekarang kelipatan 3. Orang ketiga itu harus apa? Setiap kelipatan 3, orang ketiga menyebutkan kata apa? Kata bum. Bum dulu. Ya, bum dulu yang pertama dulu. Oke, kita ulang, kita coba dulu. 1, 2. Diam, kamu diam. 4. Oke, ulang. 1. 5 kelipatan 3. Ulang. 1, 2. 8 Bom. 9 10 bom 12. 13 bom 16. 16 17. Oke, sekarang kelipatan 5. Makin cepat ya. Silakan. 1 2. 3 4 5 bom Terus, 6. 7 8 9. bom 11. 12 Bom. apa Orang kelima. 11. Paham ya? Itu namanya pola. Yang berikutnya lakukan ditambah dengan kata kelipatan 3 menyebut hore sambil bertepuk tangan. Hore. Kita coba dari sini. Dari Nisa dulu. 1, 2, bilang. Hore sama tepuk tangan. Siap. Konsentrasi. di sini kontainer Oke. 4 dong, 4, 5, hore. Kan kelipatan 3. Ulang. 1, 2, 3. 7 dong, 7 kan kelipatan 6. Kelipatan 3, 7. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Terima kasih, boleh duduk. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sekali lagi siswa hebat. Tadi terkait dengan apa? Pola apa? Pengenalan pola tanpa harus menggunakan komputer. Kalau tadi kita menggunakan polanya lingkaran dan lain-lain, tadi kita bisa bermain pola. 1, 2, 3, boom. Orang ketiganya boom, boom. 4, 5, boom. 7, 8, boom. 10, 11, boom. Atau 1, 2, hore. 4, 5, hore. Konsentrasi nggak butuh? Berpola nggak? Itu berpola. Ya, tadi ada masih yang kekenyangan. Di atas dia biasa. Kalau kekenyangan, kebanyakan nasi padang, dia suka ngantuk. Ini tadi ya. Pola yang tadi. Gambar yang tadi ya. Apa pola yang muncul? Warna biru, hijau, biru, hijau sini. Biru. Apa bentuk dan warna setelah segitiga? Ya. Dan seterusnya. Ya. Ini berpola. Nih. Terkait dengan abstrak, ya. Permainan kartu berisi deskripsi. Ya. Ini nanti ada contohnya. Contohnya begini. Ini menggunakan komputer. Tanpa menggunakan komputer ya, angkat ya.
gambarnya adalah seperti ini. Kelihatan? Oke, kelihatan tidak? Ini yang tanpa kita belajar pola. Ini ada pola lingkaran, ya. Ini bisa dilaksanakan kelas 1. Ini membuat password, ya. Ya, ini singa. Dan nanti ada membuat. Ya, ini tanpa harus menggunakan komputer. Oke, lanjut ke sini. Berpikir algoritmik. Coba. Tadi masing-masing kelompok membuat baris belajar, membuat urutan berdasar tree. Terakhir, silakan kelompok 1. Di sini kelompok 1. Silakan bangkunya dimasukin. Silakan. Berbaca, beresin. Kamu kelompok sini juga. Bangun Raid. Kelompok 3. Boleh sini. Oke, silakan. Ya. Sini dong. Sini aja. Panjang, panjang. Depan, terus. Oke. Panjang dong, balik. Kamu di sana nggak paham, pikir. Panjang ya. Raid memanjang, Raid. Jadi tadi tuh mau ngajak, kamu mikirin apa sih? Mikir bukan. Oke, kita akan bermain satu kelompok membuat urutan. Ayo, Bang. Yang pertama, urutan berdasarkan tanggal lahir termuda. Silakan. Tanggal lahir. Urutan berdasarkan. Udah? Tangan nomor 3. Udah? Sudah. Berapa? 29 Juli. Nama Agustus. 16 Oktober. 1 Februari harusnya di depan. Masih enak. Kemarin 1 Desember. Desember salah. Harusnya bulannya dari Januari ke ya. Oktober. Oke, kita ulang. Lagi. Oke. Sekarang kita urutkan kelompoknya masing-masing. Kita urutkan berdasarkan makanan kesukaan dan abjad makanan kesukaan. 4. Silakan. Ya. Ayo, nggak bisa maju sini. Kelompoknya nggak bisa maju. Oke, dari kelompok nggak bisa kan? Mie ayam. Opor. Oke, tepuk tangan buat kelompok itu. Masih bisa. Dari kelompoknya Riko, ayam bakar, mie ayam, nasi goreng, sushi, seblak. Oke, tepuk tangan buat kelompok ayam bakar, bakso, seblak, ayam bakar, udang, pizza, mie ayam, pizza apa di luar mana? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Sekarang berikutnya urutkan berdasarkan nama ayam. Ya. Silakan. Nama ayam aja, nama ayam. Ya, silakan. Kamu
gabung sini aja deh. Konsentrasi. Yuk, dari kelompok Naila. Siapa? Siapa? Aja, nama aja kok aja. Abang. Ahmad. Gunawan. Din. Supri. Siapa? Daniel. Siapa? Aja. Ede. Sama ini dua mana tukar? Salah. Siapa? Agus. Adit. Fajar, Setboy. Faisal. Odi. Uon. Ayudi. Oke, tepuk tangan buat mereka. Oke, silakan boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Belum nggak? Belum nggak? Kalau kita di lapangan disuruh kali ini, karena ini kalau ada sistem tempat-tempatan bisa seru. Oke, kita simpulkan. Ya, kita simpulkan apa yang tadi sudah kita laksanakan bersama-sama. Apa yang pertama? Berpikir komputasional adalah kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematis melalui yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Dekomposisi apa? Memecahkan masalah besar menjadi bagian masalah kecil. Contohnya tadi apa? Masalah terkait dengan rutinitas sehari-hari. Masalah terkait dengan mau ada acara ulang tahun. Masalah apa lagi besok? Masalah mau ulangan. Kamu jadwalin, buat jadwalnya dulu, kumpulin jadwalnya, kamu belajar mana yang mudah dulu. Yang kedua, mengenal pola. Pola adalah mengenali kesamaan dari berbagai situasi. Kita sepakati. Yang berikutnya, abstraksi menyaring informasi yang penting. Apa yang penting tadi? Ini yang penting, yang ini apa? Kalau dari sini, informasi yang penting dari kegiatan ini dan pola. Informasi yang penting dianggap kamu menurut yang penting. Ini informasi penting dari ini tadi apa? Dari kegiatan apa? Rutinitas kegiatan sehari-hari. Yang terakhir adalah menyusun langkah logis untuk solusi. Solusinya bagaimana? Solusinya agar kegiatan ini tercapai semuanya, solusinya bagaimana? Menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas terlebih dahulu apa? Bangun pagi. Terus yang kedua, beribadah. Pasti makan dan lain-lainnya. Itu harus dilaksanakan. Yang terakhir adalah ini. Oke, anak-anak, hari ini sudah kita belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmik. Apa saja yang pertama tadi? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi. Yang keempat, algoritmik. Oke, terima kasih. Nanti kita perdalam lagi lebih jelasnya nanti di pertemuan berikutnya. Tepuk tangan buat semuanya. Satu, oke, Bang. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah.
soleh. Oke, siswa hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.